Orang ditakdirkan oleh Allah itu arah hidupnya jelas. Ya'ishun, mereka hidup itu lil jihad, bersungguh-sungguh mujahadah untuk menegakkan syariat Islam. Karena keadilan itu akan terwujud ketika syariat Islam itu dijalankan. Akan muncul keadilan, kata-kata yang sangat sakral, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu juga kandungan makna nilai Islam. Adil itu dari bahasa Arab. Muncul keadilan manakala aturan hukum-hukum yang berkaitan dengan itu bermuara kepada Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad khatamul anbiya wa imamul muttaqin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala wa'dika wa wa'dika mastata'na nabu laka bi ni'matika alaina wa nabu bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna wanfa'na bima tu'allimuna waj'alna minar rasyidin wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Allahumma taqabbal minna salihah a'malina. Para bapak, saudara sekalian, para ibu, jamaah salat subuh, a'azzakumullah, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah dan yang kami hormati. Sebagai tema yang terakhir dari kajian kitab kita Sirah Nabawiyah, yaitu asrar dari Mi'raj Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini ada kami mukadimahi seorang alim yang dia beramal di medan Ahlus Subur, tapal berbatasan untuk menjaga jengkal tanah negerinya kaum muslimin, ribat dan berjihad kepada orang-orang kafir. Beliau memberikan ungkapan manusia itu terpilah dalam dua kelompok kalau tidak ya'ishuna lil jihad, maka dia yujahiduna lil 'aish. Ya'ishuna lil jihadi, orang ditakdirkan oleh Allah itu arah hidupnya jelas. Ya'ishun, mereka hidup itu lil jihad, bersungguh-sungguh mujahadah untuk menegakkan syariat Islam. Karena keadilan itu akan terwujud ketika syariat Islam itu dijalankan. Keadilan akan muncul, keadilan, kata-kata yang sangat sakral, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu juga kandungan makna nilai Islam. Adil itu dari bahasa Arab.
muncul keadilan manakala aturan soft, hukum-hukum yang berkaitan dengan itu bermuara kepada Islam. Lah orang dalam hidupnya ada, mereka bersungguh-sungguh, bertungkus lumus, bermujahadah di bagian keahlian dia, itu cita-cita di dalam hatinya bagaimana Islam itu jaya. Setelah runtuhnya kekhilafahan 4 April 1924 itu yang ada di Turki, dan geliat ini mudah-mudahan kita semua berbuat di bagian kita yang sekian puluh tahun Masjid Hagia Sophia yang diabaikan itu hari ini Allah takdirkan ahlul iman punya kekuatan yang tentunya puncak dari semua kejayaan Islam, kekhilafahan, dan Islam akan menguasai dunia. Dan itu janji Allah ketika Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, matlak, tempat intilak, tempat titik tolaknya Nabi kita Mi'raj ke langit untuk menerima sholat itu dari Masjidil Aqsa, masjid yang paling jauh dari Mekah saat itu. Ini ada. Makanya mari kita berbuat, hati kita, perasaan kita, sekurang-kurangnya paling rendah itu doa, keberpihakan kita kepada umat Islam dari elemen apapun yang mereka berpihak, berbuat untuk kejayaan Islam. Itu yang terendah. Itu maksud kami kalau ya'ishuna lil jihad, dia bersungguh-sungguh hidupnya itu memang untuk mujahadah, berbuat, berkontribusi bagaimana Islam jaya. Tapi ada, beliau menyebutkan yujahiduna lil aish, kelompok nomor 2 itu orang yang yujahiduna lil aish, dibalik, kebalikannya. Yujahiduna bersungguh-sungguh, bertungkus lumus, tapi kasihan lil aish, tapi muara dan tujuannya sangat rendah, hanya untuk mencari hidup, lil ma'isyah, untuk penghidupan. Bermujahadah, sungguh bertungkus lumus, tapi hanya untuk mempertahankan dan mencari hidup. Dan ini tidak sedikit. Ujian dunia itu berat, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Jenengan renungkan para bapak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau sudah bermujahadahnya umur 50 tahun itu sudah prestasi beliau ketika memproses manusia zaman itu, para sahabatnya untuk menguasai dunia di fase apa? 50 tahun. Itu baru mulai berangkat hijrah dari Mekah. 40 diangkat jadi Nabi dan Rasul. Dakwah 13 tahun, berarti 53 tahun di Mekah. Berarti 40 tanggal 13 baru beliau, karena dahsyatnya orang-orang Quraisy untuk mengintimidasi, beliau harus kabur di tengah malam yang pekat, kemudian meninggalkan Mekah dalam keadaan jadi wanted, buron yang akan dibunuh. Itu 53 tahun. Jadi pikiran beliau praktis, ya kalau sudah di atas 40 ke atas itu perjuangan untuk akhiratnya. Tapi ada orang yang sudah umurnya melampaui 53 tahun, bahkan di atas 60 tahun, kalau bahasa kasarnya, orang ini sudah bau tanah, sudah mau mati, karena kegiatannya sejak muda juga urusan tanah. Lah kenapa urusan tanah sampai harus dibutuhkan oleh Islam?
dijual dengan harga gila, maksud kami itu kasar ya, bahasa saya kasar, tapi realita. Itulah maksud yujahiduna lil aish. Orang benar-benar bertungkus-tungkus seolah-olah akan hidup sampai 1000 tahun. Sudah mau mati, bau tanah, hari-hari sejak dulu urusan tanah, tidak pernah berpikir bekal untuk kembali ke tanah. Kenapa nggak diwariskan gitu saja? Diwariskan kepada Islam, diwakafkan. Bodoh amat mewariskan harta yang berpayah-payah dia cari hanya untuk warisan anaknya. Ini banyak. Lah mau berjuang apa kalau seperti itu? Itu kita nggak usah membelah hati seseorang, tapi realita ini sudah bukti, data, fakta. Berarti isi hatinya adalah uang dan dunia. Ini saya tegaskan karena kita penuh fitnah hidup ini. Penuh fitnah. Kalau urusan ujian gini aja belum lulus, mau berjuang urusan apa kita? Nah begitulah Pak sekalian, orang soleh yang hidup dia benar-benar dimujahadahkan untuk tegaknya syariat Islam itu punya basirah, ketajaman ungkapan tadi. Ada memang yang isunalil jihad, hidupnya dihabiskan untuk penegakan Islam. Tapi ada juga manusia yang ditakdirkan oleh Allah ternyata pernak-pernik urusan hidupnya hanya semata-mata bagaimana tujuannya kecil sekali, bersungguh-sungguh seluruhnya untuk mencari hidup. Kecil, dia akan tidak jadi buah bibir orang yang hidup berikutnya itu jelek. Kenapa Nabi Ibrahim gerak-gerik tingkah laku bahkan seluruh ya potongan hidupnya dijadikan syariat ritual ibadah Nabi kita? Karena Nabi Ibrahim tujuannya adalah zat yang besar, niatnya besar, maka menjadikan besar hidup dan pribadi beliau. Niat yang besar, tujuan yang besar, ridhonya Allah, itu menjadikan hidup dia besar dan jadi buah bibir manusia sudah beliau meninggal. Itu yang pertama. Satu potongan hubungannya dengan Isra dan Mi'raj ini, doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang para bapak ya kita bisa melihat di internet ataupun yang sudah berkunjung ke sana, ke Masjidil Haram, prasasti itu ada. Tapi hubungannya dengan yang kita kaji di bab sirah ini, karena bab Isra dan Mi'raj, Nabi Ibrahim itu di antara potongan doa yang terus beliau lantunkan. Dan ini pengalaman pribadi, maksud saya kelemahan kami itu lemah di ketika urusan dari doa Nabi ini kita kedodoran. Saya itu kedodoran. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu di antara dari berbagai-bagai doa Nabi Ibrahim yang diabadikan di dalam Al-Quran. Salah satunya urusan hajat beliau ketika setelah dikaruniai keturunan yang beliau rintihkan setelah diberi anak, ketika anak itu ditinggal dalam kondisi bayi bersama ibunya di padang pasir tanpa ada siapapun saat itu karena perintah Allah, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ini hubungannya urusan sholat. Kalau Nabi pun urusan ini tidak pakai via perantara. Nabi langsung menghadap Allah sendiri, tidak dengan malaikat Jibril. Satu makom yang tidak pernah ditembus di dunia ini sejak Nabi Adam dan sampai nanti manusia hari kiamat. Makom maksud kami tempat yang di situ di atas Sidratul Muntaha sudah mentok, alam basyariah, alam malaikah pun sudah terlewati. Nabi menerima sendiri wahyu urusan sholat itu. Nah, maksud kami subjektif kami ketika kita kedodoran dalam urusan sholat itu meremehkan, sudah lanjut dengan rasakan sendiri, meremehkan takbiratul ihram imam takbiratul ihram imam kedodoran, sudah menggapai hadis itu jenengan remehkan, sebatas itu kualitas kita.
karena ini program harian. Maka bersyukur maksud kami yang bisa melazimi sampai 40 hari penuh takbiratul ihramnya imam, dimanapun kita sholat berjamaah tidak ketinggalan. Itu pasti bukan orang munafik. Itu bari'atun minan nifaq, kemudian di akhirat akan Allah beri garansi tidak akan masuk neraka ketika tauhidnya sudah lulus. Itu penjagaan taktis harian yang kalau pribadi kami itu kedodoran sudah kacau, banyak ribet, banyak masalah, kemudian gundah, tidak ada enaknya hidup. Dan itu juga Umar ibn Khattab, aku tidak betah kalau lama-lama di dunia itu tidak betah kecuali dengan adanya sholat berjamaah. Itu orang-orang soleh zaman dahulu itu termasuk sunnah bermakna thariqah, peri hidupnya orang-orang besar zaman dahulu itu. Nah, hubungannya dengan Nabi Ibrahim itu doanya tadi, ya Allah Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Jadikan aku orang-orang yang konsisten menegakkan syariat salat ini dan keturunanku. Kabulkanlah Rabbana wa taqabbal du'a. Kabulkanlah hajat dan permohonan kami. Itu. Makanya dari proses ini Bapak sekalian bisa melihat mujahadahnya Nabi Ibrahim, betapapun umur masih 12 tahun. Kalau ulama tafsir, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika anak Nabi Ibrahim itu sudah sampai umur sa'yun. Sa'yun itu kalau kita terjemahkan umur sudah ada kesanggupan. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami adzbahuka fangzur madza taro. Anakku, aku dalam mimpi itu ada perintah dari Allah untuk membunuh kamu. Bagaimana, coba pikirkan pendapat kamu. Ru'yatun nabi wahyun. Mimpi nabi dan rasul itu wahyu. Anak yang baru umur 12 tahun, kemudian ahli tafsir menafsirkan as-sa'yu itu ada yang menafsirkan 13 tahun. Jawaban, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Itu umur 12-13 tahunan. Wahai Bapak, laksanakan perintah Allah itu. Laksanakan perintah Allah dalam mimpi itu. Coba, resikonya menyangkut dirinya. Saya harus mati karena disembelih. Logikanya, insya Allah engkau akan mendapatiku seorang mudah-mudahan sabar. Sudah diajak kooperatif, berembuk, rasa tanggung jawab, itu sudah muncul segitu. Umur 12-13. Makanya wajar Nabi kita 17 tahun sudah memimpin ekspedisi perdagangan lintas negeri sampai ke luar negeri 17 negara. Itu umur 17 tahun. Karena 12 tahun Nabi kita pun juga sudah mulai dididik, diarahkan rasa tanggung jawab oleh Abu Thalib untuk ekspedisi dagang dengan paman beliau itu. 17-nya mengendalikan sendiri niaga dan perdagangan lintas negeri itu, perjalanan dagang, ekspedisi dagang dari Mekah ke luar negeri itu. Walhasil orang-orang soleh zaman dahulu, termasuk kalau kita menyinggung di suasana, karena ini hari Arafah, ritual itu pun daripada bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim, umur segitu. Itu beliau, potongan dari kisah itu ada doa tadi, urusan sholat tadi. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Makanya kalau kita ditakdirkan bisa melihat langsung ke Masjidil Haram, itu ada yang namanya satu monumen Makom Ibrahim, ada monumen Hijir Ismail. Artinya kita bahasakan monumen itu sebuah simbol bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Di situ
Itu sebenarnya kandungan hikmah kalau kita ambil pelajaran. Sebuah monumen budi pekerti, simbol kesuksesan seorang ayah, seorang bapak di dalam menanamkan dan mewariskan rasa tanggung jawab kepada anaknya. Bekas pijakan Nabi Ibrahim sebagai lift ketika membangun tembok-tembok Ka'bah itu. Jadi maqam Ibrahim sebagai tempat sholat juga. Fattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Ada Hijr Ismail, salah satu juga tempat yang mustajab karena itu termasuk dari include daripada Ka'bah. Hijr Ismail, monumen kesuksesan keberhasilan anak ketika mengemban rasa tanggung jawab membantu ayah dalam urusan amanah Allah untuk diperintahkan kepada mereka, bisa kooperatif. Itu diabadikan. Bagaimana kita tidak lelah ketika anak sudah merupakan darah daging kita, kita biayai habis-habisan, terus tidak nuruti apa yang kita arahkan yang sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Capek kita, capek. Nah, begitulah pelajaran juga lah diantaranya para bapak, para ibu itu tidak lepas dari pembinaan Nabi Ibrahim, yang salah satu maksud kami tadi di antara doa beliau adalah urusan yang urgen. Jadikan diriku dan keturunanku adalah Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Perhatian benar terhadap urusan ini. Itu. Kemudian yang terakhir kita paparkan lebih dalam urusan yang spesifik ini, urusan sholat, karena ini bab Isra dan Mi'raj yang terakhir sebelum masuk tema judul setelah Isra dan Mi'raj. Kenapa sholat itu penting, Bapak sekalian? Satu, kelebihannya kami ulang lagi, karena di situ adalah furido biduni wasitotin. Syariat ini difardukan, diperintahkan tanpa perantara. Kita ingat perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi itu tujuannya selain menghibur beliau adalah syariat sholat, tidak pakai perantara. Nomor dua, furiduha fi a'la makanin wa shalla ilaihi basyarun. Syariat ini diwajibkan dari Allah kepada Rasulullah langsung, itu di tempat yang paling a'la, tempat yang paling tinggi. Alam basyariah terlewati, alamul malaikah terlewati, alamul muluk fauqa alamil malaikah, sudah di atasnya malam malaikat, alam malaikat. Andaikan malaikat Jibril itu terus ikut, maka pasti beliau akan terbakar. Potongan hadis bab Isra dan Mi'raj kemarin itu tempat yang tertinggi yang tidak akan ditakdirkan oleh Allah setiap hamba bisa sampai ke alam itu. Nomor tiga, furidu fi a'dhami lailatin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ditakdirkan pada malam yang paling agung dalam perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam Mi'raj itu bagi Nabi malam yang sangat-sangat ya monumental, paling agung, karena tidak semua manusia bisa ditakdirkan seperti itu. Beliau masuk kepada alam malaikat, lepas dari malam malaikat bahkan rohaniah beliau langsung berhadapan dengan Allah, menerima wahyu sholat, kemudian kembali ke Mekah lagi itu. Kalau tidak demikian, yang keempat, furido khamsina sholatan bil fi'li kulla yaumin walailah. Diwajibkan, ini kewajibannya jadinya sebenarnya furido bi khamsina sholatan, 50 kali sholat sehari semalam secara perbuatan, agar kita menghargai biar tidak meremehkan. Diwajibkannya sampai 50 kali praktek sholat kita, wajibnya
hanya khamsan bil fi'li, dulunya 50 kali kasih sayang Allah khamsan bil fi'l khamsina fil mizan. 5 kali ditakdirkan prakteknya, tapi pahalanya tetap, nilai itu tetap 50 kali, karena al hasanatu bi asyri amsalihha. Satu sholat itu dinilai seperti 10 sholat gitu. Kasih sayang Allah kepada umat Rasulullah akhir zaman itu tetap nilainya tetap 50 kali. Betapapun kasih sayang Allah, dari 50 kali sholat itu siang dan malam prakteknya hanya jadi 5 kali, nilai pahalanya tetap al hasanatu bi asyri amsalihha, jadi 50 kali. Nah, begitulah maksud kami, agar kita menghargai karena laluan yang sangat-sangat sederhana dan harian kita. Kalau kita ini sudah bergeser dari penghayatan ini, sudah nanti istidraj, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami biarkan. Kalau dia pengen nyari tentraman dan kesenangan hati dia kok tidak dengan sholat, biarkan sedikit demi sedikit diabaikan. Kedodoran sholat wajibnya itu kedodoran dari takbiratul ihram, imamnya merasa tertinggal, itu tidak merasa salah. Akhirnya dia kedodoran terlambat sekian rakaat, tidak merasa salah. Lama-lama hati keras, lama-lama permasalahan banyak itu. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami luluh, kami biarkan secara perlahan agar dia binasa. Itu dalam urusan ini. Makanya mari kita bahas sekalian, Nabi Ibrahim sampai menjadi buah bibir kebaikan bagi orang-orang yang hidup sesudahnya. Kemudian potongan-potongan hidup beliau menjadi nilai syariat, bahkan tempat-tempat beliau itu menjadi tempat yang mustajab dalam urusan doa. Bayangkan, Arafah itu ketika malaikat Jibril mengajari Nabi Ibrahim tentang manasik dari atas, dari langit mendekat turun, kemudian araftu, aku tahu, kalau gitu aku tahu. Atau tempat pertemuan, faqad arafaha Adam, Hawa, pertemuan Adam dan Hawa, itu juga jadi monumen di Arafah. Atau iktirafnya para jamaah haji dengan dosa dan kemaksiatan layaknya manusia, maka ba'da zawal, ba'da zuhur sampai maghrib, syariatnya adalah zikir dan doa. Dan Allah itu tidak pernah ada riwayat kalau siang hari itu turun ke langit dunia, kecuali 1 hari, yaitu hari Arafah itu. Maka ritual manasik syariat ini itu tentunya setelah kejayaan Islam, Nabi bisa menguasai dan menaklukkan berbagai belahan negeri di luar Madinah, ditutup dengan manasik haji itu. Itu jadi magnet dari berbagai belahan dunia agar rohnya ikut hadir, menyertai dan membersamai para kaum muslimin yang melaksanakan haji. Diagungkan oleh Allah lewat nabinya sejak tanggal 1 sampai tanggal 10, keutamaan dan fadilah itu. Sampai ada di pinggir jalan pun ada orang membagi-bagi uang dengan orang yang di pinggir jalan, dia menjaga Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd, atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar, dengan zikir, banyak takbir, banyak tahmid, banyak tasbih, banyak tahlil. Itu lebih afdol orang yang zikir memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil daripada orang yang bagi-bagi uang itu tadi. Itu terhitung sejak tanggal 1 kemarin sampai tanggal 10. Nah, begitulah buah bibir kebaikan yang Allah takdirkan jadi Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak sekalian yang paling akhir, jadi mari kita ambil satu potong hubungannya dengan Isra dan Mi'raj. Sekali lagi, Nabi Ibrahim perhatian benar terhadap diri beliau, kemudian anak dan keturunannya Nabi Ismail, dibimbing, kemudian ditanamkan nilai tanggung jawab, rasa tanggung jawab
itu tidak tumbuh dan berkembang begitu karena tambahnya umur, tidak, tapi diproses. Di antaranya adalah laluan lewat penjagaan syariat sholat 5 waktu itu. Maka Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, itu diantara juga doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Mari kita konsentrasi itu, yang dengan itu nanti Allah pinterkan, Allah pahamkan urusan-urusan yang lebih besar lain, dan juga termasuk antitesa agar hati ini tidak nyantol terhadap pernak-pernik dunia. Apalagi sudah umur, sudah sepuh lah, sholat kok nggak bisa khusyuk, mesti ada sesuatu di dalam hati kita. Sholat nggak ada rasa tumak ninahnya, diajak sholat lebih lama aja kok sudah berat, karena hatinya sudah nyantol pada dunia. Itu kita antitesa dengan mujahadah dan perhatian kita terhadap urusan yang sangat-sangat sakral, besar setelah kalimat la ilaha illallah ini. Wallahu a'lam bishawab. Aku lu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.